Keluarga, sahabat dan kita sebagai pengikutnya semoga mendapat syafaat di yaumil akhir nanti, amin. Yang pertama saya ucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah dan Dewan Guru telah meluangkan waktunya dalam kegiatan aksi nyata nomor 1.4 budaya positif, yang mana tujuan kegiatan ini tidak lain untuk meningkatkan mutu guru dalam melaksanakan proses pembelajaran dan juga berkaitan dengan kurikulum merdeka. Langsung saja akan saya paparkan aksi nyata modul 1.4 budaya positif. Ini tadi pembukaan sudah. Saya merupakan CIP Angkatan 9 Kabupaten Serang. Topik yang akan kita bahas pada kegiatan kali ini yaitu perubahan paradigma belajar, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, serta restitusi, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, restitusi 5 posisi kontrol, dan restitusi segitiga restitusi. Kita lihat apa sih poin-poin tersebut maknanya atau penjabarannya. Mari kita lihat. Pertama ada kutipan dari Insinyur Soekarno, hidup bukan tentang aku bisa, tetapi juga tentang aku mencoba. Dengan mencoba kita terbiasa dan akan bisa. Poin pertama yaitu perubahan paradigma belajar. Sebelum kita masuk ke pemahaman perubahan paradigma belajar, mari kita coba melakukan kegiatan kepalan tangan. Boleh dipraktekkan antara teman di sebelahnya dengan kegiatannya, itulah sobeklah secari kertas kecil, tulis benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Bayangkan sesuatu yang sangat berharga dan tulis pada kertas kecil di kepal. Sangat berharga di kepal di tangan. Tolong dibayangkan. Letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam benda atau sesuatu tersebut dengan segala daya. Buatlah sebuah kepalan. Jadi ada kertas berisikan benda yang sangat berharga kemudian dikepal. Nah, teman Anda akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. Teman Anda bisa dengan cara membujuk, mengancam, menghardik, merayu, menyuap, apa saja agar dapat membuka kepalan tangan Anda. Coba dibayangkan apa segala macam cara dilakukan teman Anda untuk membuka dan mengambil benda yang paling disayangi dalam kepalan tangan. Apa yang terjadi? Apakah dikasih? Apakah dibuka? Apakah tidak? Itu balik lagi pada diri kita sendiri. Jadi kita lihat ini berhubungan dengan perubahan paradigma, teori kontrol atau teori pilihan. Jadi intinya dalam permainan kepalan tangan tadi, siapa yang mempunyai kontrol? Orang lainkah apa kita? Kita, betul. Yang mempunyai kontrol atas diri kita sendiri adalah diri sendiri. Mau dibuka mau tidak, itu adalah diri kita sendiri yang mempunyai kontrol. Nah, permainan kepalan tangan itu atau perubahan dari paradigma ilusi guru mengontrol
itu sebuah ilusi. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Kita berpendapat kritik dapat menguatkan, tapi di perubahan paradigma ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter itu sebuah ilusi ya. Ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Dan seterusnya ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, perubahan paradigma stimulus respon atau teori kontrol ya menjadi teori kontrol atau teori pilihan. Nah, siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Tadi sudah kita jawab bersama, yaitu diri kita sendiri. Nah, perubahan paradigmanya dari stimulus respon menjadi teori kontrol atau pilihan. Yang pertama, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Awalnya kita mencoba orang agar bisa berpandangan sama dengan kita. Tetapi menurut teori kontrol atau pilihan, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi ketika kita memaksakan orang, ternyata itu salah, tapi kita harus berusaha memahami pandangan orang lain terhadap dunia. Selanjutnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Tapi menurut teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Dalam arti, perilaku buruk tidak semata-mata hanya sebuah kesalahan atau keburukan, tapi pasti ada alasannya, ada landasannya dalam melaksanakan atau melakukan hal kesalahannya. Orang lain bisa mengontrol saya. Menurut teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Saya bisa mengontrol orang lain. Ternyata Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Jadi saat bujukan gagal, timbullah pemaksaan. Menurut teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Ketika kita berkolaborasi akan menghasilkan pilihan-pilihan baru atau jalan keluar. Selanjutnya, model berpikir menang atau kalah menjadi atau menurut teori kontrol atau pilihan, model berpikir menang, tidak ada menang kalah. Poin kedua, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Disiplin berasal dari bahasa Latin disiplina yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato, ya. Berasal dari bahasa Latin dan berkonotasi disiplin diri dari murid-muridnya Socrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan, apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umumnya adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan yang mulia. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Nilai-nilai kebajikan yang dicapai oleh setiap anak Indonesia kita itu dikenal dengan profil pelajar Pancasila. Jadi profil pelajar Pancasila itu ialah suatu nilai-nilai kebajikan, ya, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Poin ketiga yaitu
Teori motivasi, hukuman, dan penghargaan secara institusi. Kita lihat apa sih maksudnya teori motivasi perilaku manusia. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Itu termasuk motivasi eksternal. Jadi teori motivasi perilaku manusia ada dua, ada motivasi eksternal dari luar dan motivasi internal. Contohnya itu tadi, kalau untuk menghindari ketidaknyamanan, hukuman, kalau tidak melakukannya itu berarti motivasi dari luar, eksternal. Nah, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain juga sama, eksternal. Nah, jadi kalau tidak melakukannya, dalam mindset kita tidak akan mendapatkan penghargaan, imbalan. Kalau melakukannya berarti akan mendapat hukuman, itu motivasi eksternal. Yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Itu motivasi internal. Jadi dalam melakukan sesuatu itu didasarkan atas diri sendiri, menghargai dirinya sendiri. Kalau saya melakukan hal tersebut, maka saya akan menjadi apa yang saya lakukan. Jadi ada mindset perubahan ke arah yang lebih baik. Ketika timbul motivasi internal, maka akan ke arah yang lebih baik. Tapi jika motivasi eksternal itu, kalau tidak ada hal-hal yang mempengaruhi dari luar, tidak akan terjadi atau tidak akan punya motivasi. Nah, ada kalimat yang unik, dihukum oleh penghargaan. Dihukum oleh penghargaan. Kita kalau biasanya pada umumnya ya, penghargaan itu berarti suatu reward karena telah berbuat baik, karena telah mencapai suatu yang baik, itu ya. Tapi ini dihukum oleh penghargaan. Coba kita lihat bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman. Jadi penghargaan itu sebenarnya adalah hukuman. Apa sih kok penghargaan itu hukuman? Nah, dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuknya, ya. Jadi melakukan sesuatu karena cuma ingin memenuhi dari orang yang meminta. Dan dorongannya eksternal, akan ada faktor ketergantungan berkaitan dengan tadi, ya. Ketika diberikan penghargaan berarti ada tujuan untuk mendapatkan sesuatu. Sesuatunya itu berarti berasal dari luar. Ini maksud dari dihukum oleh penghargaan. Beberapa dampak dari pemberian penghargaan itu pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan menghukum, penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan tidak efektif, penghargaan merusak hubungan. Maksudnya apa? Pengaruh jangka pendek, kalau penghargaan ketika mendapatkan penghargaan, ketika ada tujuan untuk mendapatkan penghargaan akan dilakukan. Tapi ketika tidak ada penghargaan atau tidak menginginkan tujuan itu, sudah tidak ada perilaku baik atau tidak ada kedisiplinan. Dan jangka panjang, apa nih kalau yang pengaruh jangka panjang dihukum oleh penghargaan? Jadi kebiasaan, nanti ketika ada reward, penghargaan akan berusaha jadi lebih baik. Tapi ketika tidak ada reward atau tidak ada penghargaan, tidak akan berusaha menjadi lebih baik. Penghargaan yang menghukum tadi berkaitan dengan tadi, ya. Dan ada lagi selain tadi penghargaan yang menghukum itu, ketika kita mengajar murid di kelas, ada murid yang mendapat penghargaan, mendapat reward, ada yang tidak. Ketika bukan cuma menghukum kepada yang mendapatkan penghargaan, tapi
pesimis ya. Penghargaan menurunkan kualitas, penghargaan mematikan kreativitas, dan penghargaan mengurangi motivasi intrinsik tadi, motivasi dalam diri sendiri. Bagaimana kita menghargai diri sendiri untuk menjadi apa yang kita lakukan. Nah, perbedaan hukuman dan konsekuensi kita lihat bersama ya. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat "saya tidak akan terlambat lagi" karena terlambat ke sekolah. Kita menyuruh anak didik untuk menulis 100 kali kalimat "saya tidak akan terlambat lagi". Ini termasuk hukuman apa konsekuensi? Hukuman. Coba kita simpan dulu ya hukuman. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman apa konsekuensi? Hukuman, 2 hukuman ya. Ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman apa konsekuensi? Murid push up 15 kali karena tidak memakai masker. Hukuman. Oke, kita simpan 3 hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Hukuman apa konsekuensi? Konsekuensi. Oke, kita simpan konsekuensi nomor 4 berarti. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Itu hukuman apa konsekuensi? Oke, konsekuensi berarti 3 hukuman, 2 tadi konsekuensi kita simpan. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Murid disuruh tidak mengenakan sepatu seharian karena tidak memakai sepatu hitam. Hukuman apa konsekuensi? Hukuman. Oke, hukuman, konsekuensi hukuman. Kita simpan. Lari mengelilingi lapangan basket ya. Nah, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Ternyata konsekuensi. Kenapa konsekuensi yang terakhir ini? Karena berkaitan dengan mata pelajaran. Karena dalam mata pelajaran PJOK pertama yang harus dilakukan memang pemanasan. Harus melakukan pemanasan. Jadi jika anak terlambat berarti belum melakukan pemanasan, maka disuruh melakukan pemanasan. Itu kaitannya. Kenapa bukan hukuman tapi konsekuensi? Perbedaan hukuman dan konsekuensi. Sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, itu hukuman. Tapi kalau konsekuensi, sesuatu harus terjadi. Jadi hukuman itu bersifat menyakitkan, membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu lama. Kalau konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek, hanya pada saat itu saja. Tapi kalau hukuman akan memberikan efek jera dalam jangka panjang. Efek jerahnya itu akan berbekas di hati. Anak membenci kedisiplinan. Kalau konsekuensi anak menghargai disiplin. Kalau hukuman karena dihukum nih, karena disiplin ini, karena harus ini, saya benci. Jadinya mendapat hukuman, maksudnya begitu. Paksaan. Jadi hukuman itu lebih kepada memaksa. Kalau konsekuensi ada stimulus, ada tanggapan. Jadi memberikan stimulus dan murid yang mendapatkan konsekuensi itu menanggapi ya. Mendorong anak menyakiti diri sendiri kalau hukuman. Kalau konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Konsep diri yang buruk kalau hukuman. Kalau konsekuensi konsep diri yang baik. Nah, hukuman anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Jadi karena adanya hukuman, kesalahannya disembunyikan. Tapi kalau konsekuensi, anak belajar untuk mematuhi peraturan karena punya tanggung jawab. Atau tadi ya, marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai kalau hukuman. Kalau konsekuensi, kehilangan hak, dibuat tidak nyaman,
diasingkan untuk sementara, jadi merasa kehilangan haknya sementara. Poin selanjutnya yaitu restitusi. Apa sih restitusi? Restitusi itu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi. Maksudnya dia ingin menjadi apa dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain dan bagaimana murid harus memperlakukan temannya atau gurunya. Itu restitusi, berbeda dengan hukuman dan konsekuensi, itu bedanya. Ini perbedaan dari hukuman dan konsekuensi ya. Salah satunya hukuman tadi sesuatu yang menyakitkan, konsekuensi itu sesuatu yang harus terjadi. Kalau restitusi itu pilihan, jalan keluar, solusi, itu restitusi, bedanya di situ. Poin keempat yaitu keyakinan kelas, ya. Keyakinan kelas kita perhatikan. Keyakinan kelas itu kesepakatan dari murid-murid satu kelas dan mereka yakin apabila kesepakatan tersebut dijalankan, nilai-nilai kebajikan yang didambakan di kelas akan terrealisasi sehingga kelas menjadi nyaman untuk belajar. Keyakinan kelas lebih bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Maksudnya tidak harus tertulis pun karena itu suatu nilai kebajikan, artinya tersirat hal-hal positif yang harus dilakukan. Keyakinan kelas itu hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga sekolah. Jadi hanya yang intinya saja. Nah, keyakinan itu pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Nah, ini yang menarik, dibuat dalam bentuk positif. Bedanya keyakinan kelas dengan peraturan. Jadi, yang saya pelajari, hasil pemahaman saya, itu bedanya peraturan dan keyakinan kelas tidak ada kata-kata negatif. Misal, kalau peraturan tidak boleh datang terlambat, ada kata tidak boleh, ada kata dilarang, itu suatu yang negatif, itu suatu peraturan. Kalau keyakinan kelas berarti datang tepat waktu, itu positif. Bedanya seperti itu perbedaannya. Kalau tidak boleh mencontek berarti harus jujur. Itu bedanya peraturan dan keyakinan kelas. Ada kalimat negatif dan kalau yang peraturan negatif, kalau yang keyakinan kelas positif. Dan juga peraturan itu lebih ke motivasi eksternal. Jadi ketika tidak melakukannya akan mendapat hukuman. Tapi kalau keyakinan kelas itu motivasi internal, motivasi dalam dirinya. Bagaimana dia menghargai dirinya, ketika dia melakukan sesuatu dia akan menjadi hal yang dia lakukan. Ya, itu yang menarik. Selanjutnya, nah ini perbedaan peraturan dengan keyakinan kelas. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Berarti menghitung dan mengukur. Jadi ketika anak berbuat salah kita ingatkan kembali peraturannya. Memang peraturannya apa? Keyakinan kelas kita apa? Apakah melanggar keyakinan kelas kita? Nah itu juga itu termasuk posisi pemantau. Kalau manajer mengajukan pertanyaan, nah setelah tadi apa yang kita yakini? Apakah ada keyakinan kelas kita? Nah apa yang kita yakini? Keyakinan kelas mana yang kamu langgar? Jadi ketika anak membuat kesalahan karena sudah membuat keyakinan kelas, tanya kembali sesuai tidak sama keyakinan kelas kita, itu yang pemantau ya. Kalau yang ini manajer, tanyakan lagi apa yang diyakini. Setelah itu apa yang bisa kita kerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Ini posisi kontrol yang terbaik sebagai manajer. Setelah bertanya mengenai ada keyakinan kelas, menanyakan keyakinan kelasnya, terus memberikan solusi. Siapa yang memberikan solusi? Murid memberikan solusi untuk diri dia sendiri. Apa yang bisa kamu lakukan
Berarti bertanya apa yang sanggup dia lakukan untuk memperbaiki kesalahan dia. Hanya tugas guru hanya tadi manajer, posisi sebagai manajer, apakah sesuai, apakah tidak, dan memberikan solusi. Ini yang paling tepat ya, posisi sebagai manajer, yaitu memberikan solusi. Nah, 5 posisi kontrol ini contohnya sebagai penghukum, hormat pada bendera selama 1 jam. Berarti kalau guru melakukan itu, berarti guru berada di posisi menghukum. Kalau guru melakukan misalnya berapa kali ibu dan bapak harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan ibu, itu membuat siswa merasa bersalah. Ibu kecewa kamu begini karena ibu telah itu berarti membuat anak merasa bersalah. Nah, itu posisi kontrol yang selanjutnya, yaitu sebagai teman. Contohnya, ayo dong ikuti aturan sekolah, tolong bantu ibu bapak ya sekali ini gitu. Kalau misalnya membuat kesalahan yang sudah tidak apa-apa, tapi lain kali jangan berbuat seperti ini lagi ya. Berarti kita atau ibu bapak itu ada di posisi sebagai teman. Nah, kalau ada di posisi sebagai pemantau, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya? Ditanya dulu. Setelah upacara kamu beri atribut koperasi sekolah dan jangan diulangi. Ini kasusnya, berarti kasusnya siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara. Kalau pemantau berarti ditanyakan telah melanggar peraturan sekolah dan konsekuensinya, serta ada konsekuensi yang harus dikerjakan ya, seperti membeli atribut di koperasi sekolah dan jangan diulangi. Ini yang terakhir, posisi kontrol yang terbaik. Ketika siswa tidak memakai atribut lengkap di saat upacara bendera, apa kamu tahu kesalahan kamu? Ditanyakan, apakah dia sadar atau tidak gitu, tentang kesalahannya? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Jadi guru dan murid mencari solusi bersama. Jadi solusinya dikeluarkan oleh murid, apakah tepat atau tidak, nanti posisi guru yang sebagai manajer, sebagai kontrol manajer. Yang ketiga, yaitu segitiga, yang ketujuh itu yang terakhir ya. Yang terakhir ini segitiga restitusi. Apa sih segitiga restitusi? Segitiga restitusi dalam suatu kasus, menangani suatu kasus yang paling tepat itu ialah menggunakan segitiga restitusi. Yang pertama, validasi, menstabilkan identitas. Maksudnya setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Jadi ketika anak terlambat dipanggil, kita tanya, kamu tahu misalnya dipanggil sama ibu, tahu kenapa? Karena saya datang terlambat. Jadi kita menstabilkan, mencairkan suasana. Seperti contoh, setiap orang pasti telah melakukan kesalahan, pasti pernah melakukan kesalahan. Bukan kamu satu-satunya yang pernah melakukan kesalahan. Misal ibu juga pernah melakukan kesalahan ini gitu ya, sesuai dengan kasusnya. Setelah itu validasi kebutuhan. Nah, validasi kebutuhannya kita tanyakan alasannya kenapa. Tanyakan alasan. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu, ya. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Maksudnya, adakah cara yang lebih efektif agar kamu tidak terlambat? Apa cara yang akan kamu lakukan? Itu validasi kebutuhan. Yang terakhir yaitu menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan, nilai-nilai apa yang telah kita sepakati. Setelah dipanggil, dicairkan suasananya, ditanyakan alasannya, ditanyakan apakah telah melanggar keyakinan kelas kita, apa keyakinan yang telah kita sepakati. Nah, berarti setelah itu carikan solusinya. Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Orang baik misalnya. Ya, kamu berarti harus datang tepat waktu. Apa solusinya? Baik bu, karena tadi misalnya alasannya tadi karena tidur terlalu malam, main HP. Berarti solusinya lain kali jangan tidur larut malam, jangan main HP sebelum tidur atau main game gitu ya.
Ketika sudah dicairkan, ditanya alasan, dicarikan solusinya. Itu teori atau segitiga restitusi dalam memecahkan masalah atau kasus. Nah, kita di bagian terakhir yaitu penutup. Dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional, dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksikan dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Jadi sekarang ini kita ada di posisi kontrol yang mana tadi, yang 5. Ada penghukum, pemantau, teman, manajer, ya. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai among, insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab sesuai dengan standar nasional pendidikan. Baik, terima kasih Bapak Ibu atas waktunya. Semoga aksi nyata modul 1.4 yaitu budaya positif yang saya paparkan dapat bermanfaat untuk kita semua, dapat menambah pengetahuan kita, khususnya berkaitan dengan kurikulum merdeka. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih, dan sekali lagi saya mohon maaf. Di sini saya bukan bermaksud untuk mengajari, tapi juga tetapi berbagi apa pemahaman yang telah saya dapatkan pada kegiatan calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Serang di modul 1.4 yaitu budaya positif. Terima kasih saya ucapkan, mohon maaf atas segala kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba selain tidak mencontek, contoh lagi misalnya biar kalian lebih paham apa sih itu peraturan, apa itu keyakinan kelas, bagaimana kita melaksanakannya, harus paham, harus tahu. Coba selain mencontek apa lagi? Tidak makan di kelas. Oke, betul. Apa lagi? Tidak boleh datang terlambat, betul. Nah, itu peraturan, ya, tata tertib, peraturan sekolah, peraturan kelas, itu peraturan. Kita rubah menjadi keyakinan kelas. Misal kalau tidak boleh datang terlambat, berarti harus apa? Harus datang tepat waktu. Jadi kalian akan menentukan keyakinan kelasnya datang tepat waktu. Sepakat berarti? Nah, nanti setiap siswa ibu bagikan ini kertas post-it, ya. Ibu bagikan post-it, satu orang satu. Mau ngapain? Tuliskan satu keyakinan kelas. Satu saja. Ingat, keyakinan kelas, bukan peraturan kelas. Jadi keyakinan kelas itu nanti nilai-nilai positif, nilai-nilai kebajikan yang akan kita sepakati. Sepakat tidak kalau melakukan hal yang positif? Pak? Sepakat. Sepakat tidak? Sepakat tidak kalau kita berperilaku positif? Sepakat, ya. Kalian nanti ibu bagikan satu orang satu. Tulis keyakinan kelas bukan peraturan. Apa tadi cirinya? Atau bedanya? Tidak menggunakan kalimat negatif tadi. Tidak boleh datang terlambat. Silakan tidak bolehnya. Berarti kalau tidak boleh datang terlambat, keyakinan kelasnya apa? Datang tepat waktu. Itu contohnya, ya, buat keyakinan kelas dengan kalimat positif. Kalimat yang positif, hal-hal yang baik-baik, ya. Sikap-sikap yang baik. Tulis satu orang, nanti ibu bagikan satu post-it ini. Tulis